Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Anggota polisi yang dipecat usai membongkar kasus mafia minyak Ibda Rudi masih dianggap sebagai anggota polisi. Hal tersebut disampaikan oleh Ibda Rudi Soik usai mengikuti rapat dengan Komisi 3 DPR RI dengan Polda Nusa Tenggara Timur. Kapolda NTT sempat berbincang dengan Ibda Rudi Soik dan menganggap Rudi Soik masih sebagai anggota Polri. Dia memegang kepala saya, beliau katakan bahwa dia masih menganggap saya ini anaknya. Ya, kita lihat sidang banding, sidang banding seperti apa. Pokoknya saya ikhlas saja. Apapun sidang bandingnya saya ikhlas. Kira-kira seperti itu. Berarti intinya ini abang masih berstatus sebagai anggota Polri ya, belum terkena PTDH atau gimana bang? Tadi pengakuan Pak Kapolda ya, masih anggota Polri, masih anggota saya, masih anak saya, kira-kira seperti itu. Sementara itu, saudara, Kapolda Nusa Tenggara Timur menjelaskan alasan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada Ibda Rudi Soik bagian imbas laporan yang menyebut Ibda Rudi berkaraoke di jam kerjanya. Dan dari hal ini dinilai sebagai pelanggaran kode etik. Maka selanjutnya dilakukan disposisi untuk melakukan proses hukum. Mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudi Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka anef kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu untuk rapat. Kasus ini bermula saat Rudi Soik dan tim melakukan operasi penertiban penyalahgunaan BBM di Kota Kupang. Rudi Soik kemudian memasang garis polisi di lokasi yang diduga merupakan tempat penimbunan dan sesuai surat perintah penyelidikan. Dalam penyelidikan, pria yang diduga terlibat dalam dugaan penimbunan BBM mengaku memberikan uang pada anggota polisi. Rudi Soik menyebut sempat intimidasi dan tidak diberikan kesempatan memberikan klarifikasi tentang kronologi pengungkapan penimbunan BBM bersubsidi. Ini rangkaian penyelidikan, sudah kategori rangkaian penyelidikan. Ini surat tugas. Sebelum saya memasang polisi lain itu kan saya berdiskusi dengan Ahmad dan Al-Ghazali, ya kan? Saya kan tanya Al-Ghazali, selama ini kerja apa? Al-Ghazali punya jawaban, Pak, saya sudah kasih salah satu kanit reskrim Hipiter uang sejumlah 15 juta. Polda Nusa Tenggara Timur membantah alasan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ibda Rudi Soik yang disebut karena pemasangan garis polisi di rumah dua pria yang diduga terlibat kasus penimbunan BBM. Kabid Propam Polda NTT mengatakan, keputusan itu diambil karena sejumlah alasan. Antara lain, Ibda Rudi Soik telah mendapatkan 7 kali sanksi putusan disiplin dan kode etik. Ibda Rudi Soik aja yang mengatakan gara-gara polisi lain saya dipecat. Tidak. Itu karena adanya alasan pemberatan yang terungkap di persidangan dan fakta-fakta terhadap track record yang bersangkutan. Ya, dia sudah 7 kali menerima sanksi pidana. Saya ulangi, menerima sanksi putusan disiplin dan kode etik. 3 disiplin, 3 kode etik sebelumnya. Rudi Soik bersama pengacaranya pun telah meminta perlindungan ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK di Jakarta. Permohonan perlindungan diajukan Rudi lantaran ia dan keluarganya mendapat dugaan teror hingga intimidasi. Tim Liputan, Kompas TV.